Kita tidak boleh meremehkan kejahatan-kejahatan atau kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan. Karena bisa berakibat berbahaya. Maka kalau kita menyadari bahwa kita berbuat keliru, sekecil apapun, kita perlu segera menghentikannya sebelum menjadi terlalu besar dan kita tidak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti yang terjadi pada Daud. Kabar baiknya, sebaliknya. Kebaikan sekecil apapun, dia juga bisa menjadi kebaikan yang sangat besar. Seperti diceritakan oleh Yesus di dalam Injil tadi. Kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang sangat kecil, yang kalau ditanam, lalu menjadi tumbuh, menjadi pohon yang sangat besar, yang burung-burung pun bisa bersarang dalam rimbunannya. Moralnya juga adalah, kita tidak boleh meremehkan kebaikan kecil yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun, itu nanti akan menghasilkan buah yang sangat besar. Semoga hari ini kita selalu sadar dengan perbuatan-perbuatan kita. Kejahatan, hal kesalahan, sekecil apapun, mari kita hapus, mari kita hilangkan. Dan kebaikan-kebaikan kecil kita buat, kita tanam, kita taburkan, kita biasakan. Orang bijaksana akan bersemarak, cemerlang laksana matahari, dan guru kebenaran akan berseri, kemilau laksana bintang abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bersama seluruh gereja kita merayakan hari ini pesta Santo Thomas Aquino, Thomas Aquinas, imam dan pujangga gereja, hidup pada tahun 1224 sampai 1274. Santo Thomas Aquinas dikenal sebagai seorang teolog besar dengan karyanya Summa Theologia. Dia mencoba menjelaskan tentang Allah supaya umat sedikit memahami, mengenal dengan lebih baik, bisa menjelaskan sedikit tentang Allah. Kita sampaikan ucap kita siapkan hati kita untuk Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menjadikan Santo Thomas Aquinas cemerlang karena cintanya akan kekudusan dan karena ketekunannya dalam ilmu ketuhanan. Bantulah kami memahami yang diajarkannya dan mengikuti yang dilakukannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu, Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang wanita sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah wanita itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab, mengatakan,
suruhlah Uria, orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengannya, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu, mati. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Maka Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukuman-Mu. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukan bangkit menari-nari. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain,
dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kriwian dadi grojogan. Kriwian dadi grojogan. Ada ungkapan Jawa yang mengatakan itu, yang artinya kurang lebih perkara yang sepele, sederhana, lalu menjadi makin lama makin kompleks, menjadi makin sulit, makin besar. Bagaikan kriwian air yang mengalir kecil, lama-lama menjadi grojogan, menjadi air yang mengalir sangat deras. Seperti air terjun barangkali gitu ya. Untuk menggambarkan masalah yang awalnya kecil menjadi besar. Itulah saya kira yang terjadi dengan Daud. Mulai dari kemalasan, akhirnya menjadi sebuah kejahatan besar. Dikatakan dalam bacaan pertama tadi, pada pergantian tahun raja-raja biasanya pergi berperang. Yang dilakukan Daud, dia mengutus panglimanya pergi berperang, dia tinggal di ibu kota. Tetapi Daud tinggal di Yerusalem, kata gitu. Sekali peristiwa pada waktu petang, Daud bangun dari tempat pembaringannya. Normalnya orang istirahat siang, bangun mungkin jam 2 gitu ya, habis makan siang, bangun jam 2 atau jam 3. Pada waktu petang, Daud bangun dari tempat pembaringannya. Tidur siang baru bangun petang hari. Saya kira itu mungkin berangkat dari awalnya malas gitu ya. Hari itu malas sekali atau apa saat itu gitu ya. Tapi dari kemalasan itu lalu dia mulai mengalami godaan dan mengalami berbagai macam akhirnya masalah. Dia mulai dari tergoda melihat Bathsheba yang sangat cantik, lalu tergoda dan dia lalu selingkuh dengan Bathsheba. Dia mencoba menutupi selingkuhnya itu dengan mengundang suaminya pulang. Tapi akhirnya juga tidak bisa ditutupi, sampai akhirnya Daud menyuruh panglimanya Yoab untuk menempatkan Uria ini di barisan paling depan dalam perang dan ditinggal pergi supaya dia mati. Sebuah persoalan yang awalnya sederhana, yang awalnya kecil, biasa-biasa, sampai akhirnya Daud berdosa besar karena membiarkan atau menyuruh agar si Uria ini terbunuh di medan perang. Maka kita tidak boleh meremehkan kejahatan-kejahatan kecil yang mungkin kita lakukan atau kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan. Karena bisa berakibat berbahaya, karena bisa menjadi gerojokan itu tadi. Maka kalau kita mengalami atau menyadari bahwa kita berbuat keliru sekecil apapun, kita perlu segera menghentikannya sebelum menjadi terlalu besar dan kita tidak mampu lagi untuk melawan masalah itu atau menyelesaikan masalah itu seperti yang terjadi pada Daud. Kabar baiknya sebaliknya, kebaikan sekecil apapun dia juga bisa menjadi kebaikan yang sangat besar seperti diceritakan oleh Yesus di dalam Injil tadi. Kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang sangat kecil yang kalau ditanam lalu menjadi tumbuh menjadi pohon yang sangat besar yang burung-burung pun bisa bersarang dalam rimbunannya. Moralnya juga adalah kita tidak boleh meremehkan kebaikan kecil yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun itu nanti akan menghasilkan buah yang sangat besar. Semoga hari ini kita selalu sadar dengan perbuatan-perbuatan kita. Kejahatan, hal kesalahan sekecil apapun, mari kita hapus, mari kita hilangkan. Dan kebaikan-kebaikan kecil kita buat, kita tanam, kita taburkan, kita biasakan. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa sumber kebijaksanaan, melalui santapan sabda dan tubuh Kristus, kami semakin menyelami belas kasih-Mu pada peringatan Santo Thomas Aquinas ini. Semoga kami setia mengabdi putra-Mu dan kelak boleh memasuki kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus, Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah.